Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam kondisi yang baik, sehat, dan siap untuk belajar nih. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik, khususnya itu di muatan pelajaran PPKN. Nah, kita belajar di tema 5 pengalamanku, subtema 3 pengalaman di tempat bermain, yang materi PPKN-nya adalah tentang pengamalan sila keempat dan sila kelima Pancasila di tempat bermain. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Beni, Edo, Udin, Lani, dan Dayu itu satu kelas adik-adik. Sebelum bermain, kelompok ini selalu bermusyawarah, seperti memilih permainan yang akan dilakukan. Nah, di sini kita lihat ya, ada percakapan Beni dan teman-temannya. Bagaimana kalau kita bermain bola kasti? Setuju. Nah, di sini ya mereka sedang bermusyawarah. Lalu, baiklah teman-teman, kali ini kita bermain bola kasti. Perilaku di atas itu sesuai dengan sila keempat Pancasila. Bagaimana bunyi sila keempat Pancasila adik-adik? Nah, sila keempat Pancasila ini kan disimbolkan dengan kepala banteng. Bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adik-adik, saat bermain bersama, setiap anak itu dapat berbeda pilihan permainannya. Ada anak yang ingin bermain galasin mungkin, ada juga yang ingin bermain kelereng, atau ada yang ingin bermain boneka, bermain kasti, dan lain sebagainya. Pasti pilihannya berbeda-beda. Nah, perbedaan pilihan permainan itu dapat disatukan melalui musyawarah. Apa itu musyawarah? Musyawarah itu artinya berdiskusi untuk mengambil keputusan bersama secara mufakat. Nah, musyawarah ini sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh penerapan sila keempat Pancasila di tempat bermain adalah 1. Musyawarah menentukan tempat bermain dan permainannya apa. Lalu yang kedua, musyawarah menentukan aturan permainannya. Yang ketiga, mendengarkan pendapat teman saat bermusyawarah. Mungkin pendapat teman itu berbeda dengan pendapat kalian, tetapi kalian harus menghargai dan mau mendengarkan pendapat teman kalian. Itu tadi contoh dari penerapan sila keempat Pancasila di tempat bermain. Beni dan teman-temannya akan belajar PPKN. Satu kelasnya Beni ini akan belajar bermusyawarah. Musyawarah itu untuk mencapai kata mufakat. Mufakat itu kesepakatan adik-adik. Beni dan temannya perlu semangat kekeluargaan. Ternyata mereka itu bermusyawarah untuk memilih ketua kelas. Nah, musyawarah tadi kan sesuai dengan penerapan sila keempat Pancasila. Yuk kita baca di sini ada pemilihan ketua kelas yang dilakukan oleh Beni dan teman-temannya. Pada hari ini kelas Beni itu bermusyawarah. Beni dan temannya musyawarah untuk menentukan ketua kelas. Musyawarah ini didampingi guru kelas. Berdasarkan hasil musyawarah, didapatkan 2 orang siswa itu menjadi calon ketua kelas. Kedua orang siswa tersebut adalah Udin dan Edo. Selanjutnya, Beni dan temannya memilih ketua dan wakil ketua. Caranya dengan musyawarah lagi adik-adik. Akhirnya di sini yang terpilih adalah Udin. Udin terpilih sebagai ketua kelas. Nah, Edo menerimanya dengan legowo atau lapang dada dengan tidak marah-marah walaupun Edo tidak terpilih. Nah, adik-adik, musyawarah pemilihan ketua kelas ini juga termasuk dalam penerapan sila keempat Pancasila. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab berdasarkan bacaan pemilihan ketua kelas tadi. Apa yang sedang dilakukan Beni dan teman-temannya? Ya, Beni dan teman-temannya itu sedang bermusyawarah memilih ketua kelas. Lalu, sebutkan nama calon ketua kelas yang terpilih. Nah, tadi calon ketua kelas yang terpilih ada 2, yaitu ada Udin dan Edo.
Nah, setelah itu mereka dipilih lagi siapa yang menjadi ketua kelasnya, dan yang terpilih adalah Udin adik-adik. Berikutnya, bagaimana hasil musyawarah yang dilakukan? Nah, hasil musyawarah yang dilakukan adalah yang terpilih itu adalah Udin sebagai ketua kelasnya. Apakah Edo menerima hasil pemilihan ketua kelas itu adik-adik? Iya, Edo tadi mau menerima hasil musyawarah dengan legowo, dengan lapang dada dan tidak marah-marah. Dia menghargai keputusan dari hasil musyawarah. Mengapa kegiatan musyawarah itu perlu dilakukan adik-adik? Nah, kegiatan musyawarah perlu dilakukan karena dengan musyawarah itu kita bisa menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama dengan baik. Jadi kalau kalian menghadapi sesuatu permasalahan, bisa kalian selesaikan dengan musyawarah. Adik-adik, kalau tadi dalam bermain itu ada perbedaan dalam pemilihan permainan. Nah, di sini saat bermusyawarah bersama, setiap anak itu bisa berbeda pilihan. Tadi mungkin ada yang memilih Edo, ada yang memilih Udin. Mereka berbeda pilihan. Tetapi perbedaan pilihan itu bisa disatukan melalui musyawarah. Seperti yang Kak Citra jelaskan tadi, bahwa musyawarah itu artinya berdiskusi untuk mengambil keputusan bersama secara mufakat. Jadi musyawarah itu sesuai dengan penerapan sila keempat. Nah, untuk tugas PKN ya nak, kalian silahkan buka buku pena 2C halaman 68, muatan PKN yang ini 1 sampai 5 ya nak. 1, 2, 3, 4, dan 5. Silakan kalian kerjakan di buku latihan PKN. Nah, kita lanjutkan untuk materi SBK. Silakan diperhatikan videonya. Gerak tari. Gerak tari adalah gerak tubuh yang selaras dan berirama sehingga menghasilkan karya seni yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu. Perhatikan gerakan Benny berikut. Benny sedang melakukan gerakan tangan diangkat ke atas, kemudian melambaikan tangan ke kanan dan ke kiri. Benny sedang melakukan gerakan melambaikan tangan ke depan dan ke belakang. Benny sedang melakukan gerakan tangan dan badannya condong ke depan. Yang ini, Benny mengangkat kedua tangannya, badan tegak lurus. Benny sedang melakukan gerakan tangan dan badannya condong ke belakang. Berikutnya, kedua tangan Benny diangkat ke atas, kemudian melakukan gerakan berputar. Rantaikan gerakan-gerakan itu, ulangilah gerakan tersebut. Berikan hitungan 1-8 atau berikan iringan dengan lagu agar menjadi sebuah gerakan tari. Nah, sekarang perhatikan Dayu menirukan gerakan pohon cemara. Posisi tangan diangkat ke atas, kemudian lambaikan ke kanan dan ke kiri. Gerakan selanjutnya, posisi kedua tangan masih tetap diangkat ke atas, kemudian lakukan gerakan berputar. Gerakan berikut, Dayu sedang mengayunkan kedua tangannya ke depan dan ke belakang. Gerakan yang terakhir yaitu gerakan mengangkat kedua tangan, kemudian melambaikan tangan ke kiri dan ke kanan. Kalian bisa memperagakan gerakan seperti Dayu dengan diiringi lagu Cemara ciptaan A.T. Mahmud. Gerak bunga mawar di taman. Pertama, lakukan gerakan tangan diangkat ke atas dan posisi tangan ada di atas kepala, seperti halnya bunga yang sedang mengucuk. Kemudian tarik hingga ke depan dada. Selanjutnya, tangan dibuka seperti halnya bunga yang sedang mekar. Kedua tangan diangkat ke atas dan posisi tangan berada di atas kepala, seperti gerakan bunga yang sedang kuncup. Lalu lakukan gerakan ke kanan dan ke kiri.
Kedua tangan membuka seperti bunga yang sedang mekar. Kemudian lakukan gerakan ke kanan dan ke kiri. Gerakan berikutnya, kedua tangan diangkat ke atas dan posisi tangan berada di atas kepala seperti bunga yang menguncup, lalu lakukan gerakan berputar. Gerakan kedua tangan membuka seperti bunga yang sedang mekar, kemudian kaki kiri ke depan. Gerakan berikutnya masih posisi seperti gerakan bunga yang sedang mekar, kaki bergantian, kaki yang kanan maju ke depan. Tirukan bersama temanmu, jika menirukannya kompak akan membentuk tarian. Awali dengan gerakan tanpa musik, kemudian agar lebih bagus iringi dengan musik. Nah, ini dia tugas SBK kita ya, Nak. Silakan buka buku Bu Pena 2C halaman 69 sampai 70. Muatan PKN 1 sampai 5. Silakan kalian kerjakan ya, Nak. Dan kalaupun digambar, gambar saja seadanya. Selamat bekerja dan tetap semangat.